teman-teman, hari ini kita akan menjelajahi dua proses luar biasa yang terjadi di dalam setiap sel hidup. Proses itu meliputi proses Swarakit dan kerja pompa ion. Proses-proses ini memungkinkan sel membangun dirinya sendiri dan menjaga kehidupannya tetap stabil. Yuk kita mulai! Sel hidup, unit terkecil kehidupan, ternyata menyimpan keajaiban besar loh teman-teman. Di dalamnya terjadi proses yang luar biasa, mulai dari kemampuan menyusun diri sendiri hingga menjadi keseimbangan ion di dalam dan di luar membran. Mari kita telusuri dua proses penting ini, Swarakit dan pompa ion. Sudahkah teman-teman mendengar tentang Swarakit? Nah, kalau belum, ini adalah proses luar biasa di mana molekul-molekul dapat menyusun diri mereka sendiri tanpa bantuan dari luar. Bayangkan seperti saat kita menyusun puzzle tanpa petunjuk, namun molekul-molekul ini menyusun dirinya sendiri dengan sempurna. Pernahkah teman-teman membayangkan bagaimana sebuah molekul bisa tahu bagaimana cara menyusun dirinya menjadi sesuatu yang sangat kompleks? Salah satu contoh terbaik dari Swarakit ada pada pembentukan membran sel. Mari kita lihat fosfolipid, molekul yang memiliki dua sisi. Satu sisi suka air, satu sisi takut air. Ketika diletakkan di dalam air, mereka secara otomatis membentuk lapisan ganda. Ini adalah cara sel menjaga dirinya dari lingkungan eksternal. Menarik bukan? Bayangkan jika kita bisa membuat sistem seperti ini untuk teknologi. Apakah yang kalian pikirkan? Mungkin robot atau mesin yang bisa merakit dirinya sendiri, bukan? Nah, contoh lain dari proses Swarakit ialah proses terbentuknya protein, di mana protein memiliki rantai panjang asam amino yang bisa melipat dirinya menjadi struktur atau bagian 3 dimensi, di mana proses ini disebut juga origami molekuler. Proses ini jika tidak berjalan, maka protein tidak akan menjalankan fungsinya dengan baik di dalam tubuh. Oh iya teman-teman, siapa yang suka dengan origami ini? Jadi bayangin nih, jika kita dapat membuat origami molekuler dalam tubuh kita, maka fungsi dalam tubuh akan berjalan lebih baik. Oke teman-teman, salah satu contoh lagi dari proses Swarakit ialah pembentukan protein yang ada dalam virus nih. Jadi virus memiliki sebuah protein yang dimana akan membentuk menjadi caspid sebagai pelindung mereka. Nah, perakitan protein tersebut dilakukan secara otomatis nih teman-teman, di mana hal tersebut merupakan proses Swarakit. Jadi teman-teman, setelah kita memberikan contoh dari pembentukan protein, fosfolipid, dan protein yang ada terdalam virus tersebut, itu merupakan semua contoh dari proses Swarakit nih. Jadi proses Swarakit itu merupakan proses penyatuan sel yang dimana dilakukan secara mandiri. Nah, proses ini itu merupakan proses yang sangat efisien nih teman-teman, yang berjalan dalam kehidupan yang ada di sel. Jadi proses Swarakit ini dapat membuat proses kehidupan itu berjalan dengan lebih baik teman-teman. Berikutnya, mari kita bahas tentang pompa ion. Apa yang kalian bayangkan saat mendengar kata pompa? Biasanya kita berpikir tentang alat yang mengalirkan sesuatu, bukan? Nah, pompa ion juga melakukan hal serupa, tapi yang dipindahkan adalah ion-ion seperti natrium dan kalium dari satu sisi membran sel ke sisi lainnya. Seperti pompa air kan? Coba bayangkan jika tubuh kita harus menjaga kadar air yang tepat di setiap sel. Apa yang menurut kalian akan terjadi jika ada pompa yang tidak berfungsi dengan baik? Pompa natrium atau kalium adalah salah satu pompa ion yang sangat vital. Bayangkan, pompa ini mengeluarkan 3 ion natrium dari dalam sel dan memasukkan 2 ion kalium. Ini menjaga keseimbangan elektrik di dalam sel agar tetap stabil, yang sangat penting untuk berbagai fungsi tubuh termasuk pengiriman sinyal saraf. Apakah kalian pernah merasakan kesemutan atau keremotan? Hal itu bisa terjadi karena ketidakseimbangan ion di dalam tubuh. Ternyata keseimbangan ion ini sangat krusial, bukan? Ada juga pompa ion lainnya seperti pompa kalsium yang bertanggung jawab dalam kontraseltor, pompa proton yang mengatur pH lambung, dan pompa kolega yang terlibat dalam penyakit sistem fibrosis. Setiap pompa ini memiliki tugas penting dalam menjaga tubuh kita berfungsi dengan baik. Bayangkan jika tubuh kita tidak memiliki pompa ini, apa yang menurut
Jadi, bisa jadi banyak fungsi vital yang akan terganggu. Pompa ion bekerja tanpa henti, menjaga keseimbangan internal tubuh agar tetap stabil. Proses yang sederhana namun sangat vital yang memastikan kita bisa bergerak, berpikir, dan berfungsi. Walaupun suara kit dan pompa ion tampak seperti dua proses yang berbeda, mereka sebenarnya itu adalah tim yang tidak terpisahkan loh. Suara kit merancang dan membangun, sementara pompa ion mengoperasikan dan juga menjaga. Tanpa suara kit tidak akan ada saluran atau pompa di membran sel. Dan tanpa pompa ion tidak akan ada arus atau sinyal yang dapat dikendalikan secara presisi. Coba kalian pikirkan, kalau tubuh kita ini adalah sebuah kota, maka suara kit ini adalah tim konstruksinya, sedangkan pompa ion adalah tim pengatur lalu lintas. Bayangkan, keduanya harus bekerja dengan selaras. Nah, menurut kalian, apa yang akan terjadi jika salah satu tim ini mogok kerja? Nah, kerjasama yang sudah dibahas tadi itu sangat penting untuk mengatur proses homeostasis atau kemampuan sel untuk menjaga kondisi internal yang stabil meskipun lingkungan terus-menerus berubah. Salah satu contohnya, ketika tubuh kita sedang berolahraga atau melakukan aktivitas yang sangat berat, sel-sel otot kita membutuhkan lebih banyak energi dan keseimbangan ion yang lebih ketat. Suara kit di sini membangun saluran yang memungkinkan ion mengalir, dan pompa ion memastikan arah dan jumlah ion yang masuk dan keluar. Contoh lainnya nih, ada pada sistem syaraf kita. Untuk mengirim sinyal antar neuron, kita butuh perubahan cepat dalam konsentrasi ion. Tapi, tanpa struktur protein yang dibentuk lewat suara kit, sinyal tidak bisa lewat. Dan tanpa protein pompa ion, sinyal akan menjadi sangat kacau. Nah, pernah gak nih merasa kalau jantung kita berdebar-debar saat duduk? Itu adalah salah satu contoh bagaimana pompa ion dan struktur saluran bekerja sama untuk merespon kondisi emosional maupun fisiologis kita. Di dunia mikroskopis, ada banyak sekali keajaiban yang berlangsung setiap detik. Suara kit contohnya menciptakan, pompa ion menjaga. Keduanya bukan hanya fenomena biologis, mereka adalah pilar kehidupan. Terima kasih telah menyaksikan. Dan semoga kalian melihat sel tidak hanya sebagai bagian kecil tubuh, tetapi sebagai dunia ajaib tersendiri.